syukuran jazilan. Acara yang selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh beliau pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Al-Mukarram Dr. Haji Syamsuddin Nur SAG MPI. Al-waktu wal makan falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Amma ba'du. Bapak ibadal afadil wa ulama'ana al-kiram wabil khusus Habib Abdullah Ali Hakim Pekalongan, Gus Ahmad Wihar Miski, Masallahu ayyukiya lahuma wa ayang fa'una min huma uluman nafi'ah wa barakah min yamin hadha ila yamin qiyamah. Para dewan guru, para wali santri, alumni dan santriwan santriwati Pondok Pesantren An-Nur yang saya hormati, alhamdulillah alhamdulillah kita danten saged makom kalian mriki panggonan. Mugi-mugi atas kepalang menika bebarengan kalih rawuhipun Habib lan Gus menika bisa angsal manfaat lan barokah sehingga samangkin kita saged ngamalaken ilmu lan ibadah dan bimbingan saking Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugi katur dumateng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dherekaken syariat saha sunah sahabat yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya Habib Balik Gus dan Rombodan Mirora dan Rakyat Perahu Memiliki ada tertipun untuk kalian ini modal ini kayak Gus Robik ini kok saking tuan rumah gatek tadi nyokot tamu semoga nama-nama mungkin tidak terselatilah kita makin sebab kehidupan di dunia itu gambaran saking kehidupan akhirat. Mungkin kita kasih sakit matempal bimbing Ibu Biyah Rasul dan para alim para ulama yang bijak yang mal-kiamat Allahumma. Bapak Ibu dan para dewan guru, anak-anakku sekalian, saya paling sangat bersyukur sebab sejak kami di Jakarta, dulu kita di Jakarta terus dengan Engineer Muhammad Iskandar. Nah, dari ini acara apa niku keluarga ini kalau undang banget. Alhamdulillah punyai diskusi terterawuh di dalam akhlak akhir sana punyai
mulai 85 mungkin belum lahir ada 85 ngantos 98. Selama kami di Jakarta itu juga sering bersentuhan bersilaturahmi dengan para habaib. Terus pun dilatih oleh Jenur bahwa sam Arabi awal ini kurang kena asal usulnya di wong Jawa, tapi lek para habaib itu jelas nasab dari Suriah Rasulullah SAW. Dan ini nggak main-main Bapak Ibu yang berbahagia. Dan dengan uban-uban rezeki ini luar biasa. Kalau bukan karena kehendak rahmat karunia Allah, saya yakin zaman penak melungker omai diri. Tidak? Ini suatu syukur alhamdulillah. Dan dunia ini pun panggil, insya Allah manggil gitu, panggil sih, iya manggil. Sebab akhir-akhir itu bahasanya Habib Umar Mutahar pun pengalih, Gus, Habib Umar Mutahar. Jadi akhir-akhir tahun ini jangan sampai nyaknah. Jadi kita bergaul, belajar dan berguru itu harus jelas guru ini sopo, sing diulang nih opo, ya. Guru ini sopo, sing diulang nih opo. Lekon genah guru ini sopo nasabi jelas, terus sing diulang nih insyaallah dimelok jelas. Pun boleh ragu bu, makanya bahasanya gandul tarungi kiai ini nggak nih. Kalau di ini tuh manut-manut melok-melok, tapi melok kok kudu sing genah sing dielok, eloki. Terus pertama yang beri hadir Habib itu saking Solo, Habib Ali Terus, yang Kurawan loh, subhanallah hotel ini bu. Kalau kan pengen juga nih para habaib dan juga rencang menghubungi pas konten berisi awalnya kok bikin Kurawan itu dan itu jadi dengan berkamri kalau itu seperti bagaimana dari mereka dari mapat mulai dari cerita kali jadi sepindah malih Bapak Ibu dari tentang minulyo monggo majelis niki kita lestarikan, kita uri-uri nggih. Nanti bulan sekali nopo anu di badane nang pun di ijazahne monggo kita uri-uri, kita amalne. Sebab awake dhewe iki mboten saged napa-napa, saged gandul niku wae. Nggih. Monggo kita gandul. Jadi nom-nom ya belajar dan tua-tua ya pikiran. Kalau malih ada pesantren Lirboyo atau juga ke Lampung bareng. Itu di daerah-daerah dulu. Kalau nanti jangan Gus oleh Gus Reza baru sawal mereka. Kekuatan Gus Reza itu kan. Gus, waktu Kiai Said dados ketum. Awal yang diprogramkan itu mau bikin universitas di setiap provinsi. Alhamdulillah niku sukses. Ya provinsi Universitas Nahdlatul Ulama. Kita yang prihatin di daerah ini banyak sekali bermunculan paham-paham sing nyalah-nyalahne awak dhewe. Bukan salah berarti disalah-salah salah nih, dibiat-biat nih,
di bid'ah nih, padahal nggak salah. Nah itu mulai bermunculan dan ini nggak tersadari lengah. Kalau usul kali Gus Reza, Gus umpama PB itu kayak program apa 1000 apa 1.000.000 pondok pesantren yang alumninya dari pesantren-pesantren besar Jawa kirim ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Irian Jaya, kira-kira nggih ger niku. Sebab per tahun niku ribuan alumni ya. Nah kalau di fasilitas di ayo-ayo kali PB kalau kita nggih, yang selama ini PB itu NU mau bikin universitas itu walah mengke-mengke, tapi alhamdulillah sekarang sudah setiap provinsi sudah ada universitas. Dan satu-satunya kaderisasi Nahdlatul Ulama itu ya lewat pesantren. PKPNU, terus apa itu MKNU itu kan ya gur ibaratnya nopo nggih namanya kursus. Tapi ketika alumni pesantren dengan sendirinya sudah kuat di dalam amaliyah Nahdlatul Ulama. Kalau sampai sempat kan, dia cobi mangking, buatan cobi kedah anu Gus. Tapi umpamanya ini terjadi luar biasa nih. Sebab nih kalau cerita nih, tentang Sumatera nih rencang-rencang kalau sing bangun-bangun pondok, bisa batas saya, wani bib, melok dua tentang kemenak ke yo koplo wisan. Yang penting anu sisa di orang selektif belas. Tapi saya naik masalah baru dengar-dengar. Penyabut gak berani, aduh susah nih. Jadi sekali lagi kalau suwun Bapak Ibu sederek sedanten, moga amaliyah ini amaliyah jelas Pak. Jangan ngertos ya Mbak Maulana Ndoro Habib Lutfi Pekalongan itu bukan diakui di Indonesia. Itu internasional ya Mbak ini. Setiap ngadain kegiatan wah itu luar biasa. Walaupun bolak-balik mereka niku. Pas dek ini silatnas mboten hadir kula. Sakjane niku kula katib Jatman Sumsel. Pas barengan nggih niki ngene Mbak Maya dek wingi hajatan terus mboten saged berangkat. Ini sarang-sarang rencang-rencang niku. Jadi sepindah malih monggo kita pun jelas, gurune jelas, sing diajarnya jelas, sing diamalnya jelas. Ya monggo kita melok ngoten mawon nggih. Mungkin sewaktu-waktu mriki nanging kalau jadwal kapan mriki malih terus rencang-rencang monggo diajak sebab pun dijamin mandala ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Sing ajak-ajak kebaikan kok koncone gelem nglakoni niku awak dhewe pensiun nggih sama pahalane seperti kanca sing nglampahi. Kula kinten niku pindah malih khususipun Habib sampai Gus matur rembah ingkang kathah, mugi-mugi Allah ingkang saged balas jazakumullah khairan jasa. Kula kinten niku mawon. Terus terakhir mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pun wangsul green nggih. Lari-lari kersane teng kamar mungkin ngempal mriki green. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan. Acara yang selanjutnya Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang pertama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Abdullah Ali Hasim sekaligus ijazah Rotibul Kubro. Al-waktu wal makan falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya takdimi beliau Kiai Haji Samsudin Nur Al-Hajj dan segenap keluarga. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau, selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan tak pula yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, para kiai, para alim ulama ingkang boten saged kula sebutaken sepindah-sepindah tanpa mengurangi rasa takdim kula dhateng panjenengan sedanten. Dan tak pula yang saya banggakan segenap santri, para santri dan santriwati Pondok Pesantren An-Nur, semoga diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, diberikan keistiqomahan, dimudahkan dalam memahami pelajaran. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini penuh dengan berkah, yang mana hujan, ini tandanya keberkahan. Walaupun hujan, tapi pembacaan Rotibul Kubur ini tetap bisa berjalan dengan hikmah. Ini harus kita syukuri. Dengan adanya sehat, diberikannya kesehatan dohir dan batin, akhirnya kita bisa kumpul dalam satu majelis dengan penuh hikmah. Ini harus kita syukuri dengan bacaan Alhamdulillah. Karena apa? Benar tadi katanya beliau, keadaan hujan lebih enak di rumah. Yang ibu-ibu nonton FTV, yang bapak-bapak ngopi kali ngeses. Nggih napa betul? Tapi kalau dengan adanya mahabbah, akhirnya bergerak dengan sendirinya untuk kumpul dalam satu majelis untuk mendapatkan keberkahan. Salah satu untungnya duduk dalam satu majelis, dalam majelis ilmu itu yang pertama yaitu membersihkan hati. Termasuknya nih Pak Bu, kalau kita biasa kumpul dalam majelis, maka hati kita ini lama-kelamaan akan lentur. Berbeda dengan orang-orang ngapunten yang nggak pernah kumpul dalam satu majelis, apalagi majelis ilmu, maka hatinya ini akan keras, mudah untuk disenggol bacok, boten saged dinasehati. Akan tetapi bila mana kita sering kumpul dalam satu majelis, apalagi majelis ilmu, maka kita akan sering mendengarkan siraman-siraman rohani, tausiah-tausiah yang penuh dengan berkah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit saja singkat mempercepat waktu, kalau ingin sedikit menceritakan kisah tentang Rotibul Kubur, yang mana sebenarnya kita sering mendengar pembacaan-pembacaan rotib, akan tetapi yang lebih masyhur di kalangan kita atau di kalangan masyarakat yaitu Rotibul Haddad atau Rotibul Attos. Leres nggih? Padahal jumlah rotib niku sebenarnya ada 300-an. Sak menika jumlah rotib niku ada 300 lebih. Akan tetapi yang masyhur yaitu Rotibul Attos, Rotib Al-Haddad dan Rotibul Al-Idrus. Nah, sekarang ada Rotibul Kubur. Nah, semua ini ada dosisnya masing-masing. Ada dosisnya masing-masing, yang mana untuk kalangan masyarakat semuanya ini bisa ikut membaca tanpa sanad atau tanpa ijazahan pun sebenarnya boleh. Akan tetapi jauh lebih bagus dengan ijazahan. Berbeda dengan hisib. Kalau hisib, kalau tidak dengan adanya ijazahan, maka yang baca oleng atau mendem amalan. Nanti mireng ya. Lah niku hisib karena dosisnya begitu besar. Jadi yang baca tanpa adanya ijazahan iso oleng. Tapi berbeda dengan rotib. Kalau rotib karena di dalamnya ini ada bacaan-bacaan sholawat, yang mana sholawat tersebut langsung sanadnya nyambung datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tanpa ijazah pun sebenarnya tidak apa-apa, tetap boleh dibaca. Akan tetapi jauh lebih afdol dengan ijazah. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Rotibul Kubur niki, beliau Al Habib Thaha bin Hasan bin Thaha bin Syekh bin Ahmad bin Yahya. Beliau termasuk buyut
buyutnya Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya. Dados beliau niku buyute Habib Lutfi. Beliau Habib Toha niki samenika asli orang Indonesia. Sanes orang Hadramut atau orang Yaman yang hijrah ke Indonesia terus tinggal di Indonesia. Bukan. Akan tetapi Habib Toha, beliau putra dari Habib Hasan yang mana beliau dilahirkan di daerah Ledok, Pekalongan pada tahun 1178 Masehi. Ada pula satu riwayat yang mengatakan beliau ini lahir di daerah Jogja. Bahkan semasa hidupnya beliau Habib Toha niki umur 10 tahun niki sampun hafal Al-Qur'an dan menimba pendidikan-pendidikan lainnya. Dan di umur 15 tahun beliau masuk Keraton Jogja sebagai intelijen Jogja. Lantas perbedaannya apa, Bib? Antara Rotib Kubro, Rotibul Haddad, dan Rotibul Atos. Ini semuanya saling melengkapi antara Rotibul Atos, Rotibul Haddad, dan Rotibul Kubro atau Rotibul Al-Idrus. Ini saling melengkapi. Yang mana nggak ada di dalam Rotibul Haddad, ada di dalam Rotibul Atos. Yang ada di dalam Rotibul Atos belum tentu pula ada di dalam Rotibul Kubro. Ini semuanya saling melengkapi. Bukan berarti akhirnya jamaah Rotibul Haddad, Rotibul Atos, Rotibul Kubro, Rotibul Al-Idrus ini saling mengunggulkan satu sama yang lain, bukan. Akan tetapi beliau-beliau ini mengarang kitab Rotib sesuai dengan zamannya. Ketika zamannya Habib Toha bin Hasan bin Toha bin Syekh Ahmad bin Yahya, beliau mengarang kitab Rotibul Kubro pada waktu itu terkenal dengan zaman fitnah. Zaman fitnah yang begitu kejam yang mana berada di daerah Ciledug Jatiseng. Dan beliau sempat menyebarkan agama Islam di daerah Sindang Laut. Nah, beliau niki dimakamkan wonten daerah Ciledug, Kabupaten Jatiseng, Kabupaten Cirebon. Daerah Cirebon. Mugi-mugi kula lan panjenengan nggadahi artos saged ziarah menika ten makame. Amin Allahumma amin. Salah setunggalnya faedahnya itu siapa yang membaca Rotib Kubro pada suatu tempat atau di dalam rumah, maka orang tersebut atau desa tersebut akan terhindar dari fitnah yang begitu kejam. Karena pada waktu itu Habib Toha mengajak para santri dan masyarakat supaya tidak dikejar-kejar oleh pasukan kolonial. Akhirnya beliau mengajak para santri untuk membaca Rotibul Kubro. Dan alhamdulillah dengan izinnya Allah, dengan dibacakan Rotibul Kubro, fitnah itu hilang, lerem. Dan perekonomian pertanian masyarakat setempat akhirnya naik. Padahal waktu itu perekonomian dan pertaniannya itu sulit. Tapi dengan izin Allah, ketika Habib Toha mengajak para santri untuk membaca Rotibul Kubro, alhamdulillah. Itu faedah yang pertama. Dan yang kedua, untuk ibu-ibu yang belum ngapunten, yang belum nggadahi momongan, atau bapak-bapak yang sudah rumah tangga yang belum nggadahi momongan, kok panjenengan mau niki selama 1 minggu atau 1 bulan berturut-turut, kalau bisa 3 kali dalam satu dudukan, dengan izin Allah, insya Allah dicebaringi momongan sampun wonten niki. Dia mengistiqomahkan baca dan diniati hajatnya untuk supaya segera diberikan momongan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu supaya diberikan rezeki lancar. Amin Allahumma amin. Karena pada waktu itu perekonomian emang kacau di daerah Ciledug. Tapi biidnillah, dengan izinnya Allah akhirnya dilancarkan. Dan alhamdulillah pada Maulid Akbar kemarin, yai, kalau sempat izin datang Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya bahwasanya bulan November kalau diminta untuk memberikan ijazah Rotibul Kubro di daerah Oki dan mriki kalau sampun izin datang Maulana dan saat menika beliau memberikan izin. Waktu itu beliau menjawab lanjutkan terus ke barang saya ojo mandek. Terus niki kula sampun angsal izin datang Maulana, niki kula ijazahaken dateng panjenengan, nanti panjenengan jawab qabil tu, dalam hati kula terima. Paham nggih?
yang mana sanadnya langsung nyambung datang Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Nazim bin Yahya. Ajastukum bil ijazah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan keistimewaan dari Rotibul Kubra yang tidak ada di dalam Rotibul Adat, Rotibul Atos atau Rotibul Aidrus yaitu tawasulnya. Tawasulnya di dalam Rotibul Kubra ini begitu Masya Allah. Yang mana tawasulnya langsung ke jajaran pemerintahan. Kalau ibaratnya di organisasi atau struktur niku ten jajar Indonesia pemerintahan yaitu presiden, wakil presiden, jenderal, dandim dan sebagainya. Terus memiliki enten kutubul aktop, kutubul ngos dan sebagainya. Ini yang Masya Allah. Bahkan wali-wali yang ada di Indonesia Nusantara pun kasebut. Nah, jadi kita ini butuh yang namanya sebuah wasilah atau tawasul kepada aulia ilah. Karena apa? Kalau kita berdoa tanpa adanya sebuah lantaran, kadose kok sulit untuk di ACC. Untuk minta cepat di ACC ini sulit. Akan tetapi bila mana kita berdoa dengan lantaran wasilah para beliau-beliau kekasihnya Allah, wa insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan. Seperti halnya kok panjenengan gadai proposal dikirim ke Kemenak, tapi jenengan mboten gadah tiang dalem. Nah niki napa bakal di ACC kali Kemenake? Nggih tetap ditumpuk senajan kenal. Tapi bila mana panjenengan gadai orang dalem, Kemenake nggih tepang, wah, oh niki fulan bin fulan, langsung di ACC. Sama halnya panjenengan doa lewat wasilah beliau, oh ya Allah, kali malaikat disalurkan, duh Gusti niki santri ini pun Habib Toha, nyuwun hajate dikabulaken paringi rezeki engkang kathah, rezeki engkang lancar, utange saged disaur, engkang dereng angsal jodoh segera angsal jodoh, amin. Wah, mboten pawaan didongani nih. Didongani saya kok malah melompong. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niku di antarane mugi-mugi dengan adanya Rotibul Kubra dan daerah mriki saged dijauhkan dari balak, dijauhkan dari fitnah. Terakhir pesan dari Maulana kalau namung derekaken dawuh mawon. Beliau matur dawuh ten kula bila mana panjenengan pun gadah keistiqomahan maos Rotibul Hadat, Rotibul Atos atau Rotibul Aidrus jangan sampai ditinggalkan. Jadi maos Rotibul Kubra ini dibikin 1 minggu sekali, 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali boten nopo-nopo. Jadi jangan sampai dengan adanya Rotibul Kubra akhirnya apa yang sudah panjenengan istiqomahkan berhenti. Beliau dawuh ampun sampai, enggak boleh. Jadi kok panjenengan pun istiqomah Rotibul Adat tetap dijalankan. Rotibul Kubronya cukup 1 bulan sekali, 2 minggu atau 1 minggu. Terus wekdalnya kapan Beb? Nek kula diparingi waktu kalih beliau ba'da maghrib atau ba'da subuh. Nah, mau saya ngonten. Tapi kalau untuk rame-rame sareng jamaah-jamaah diwaos ba'da maghrib, ba'da isya mboten napa-napa. Kalau dibaca sendiri waktunya ba'da maghrib atau ba'da subuh. Monggo mugi-mugi saged diamalaken. Ya. Niku mawon ingkang saged kula sampaiaken. Nyuwun agunge pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Mau'idul hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Ahmad Bihar Ishki. Al-waktu wal makan falyatafaddalu alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Al-Mukarram yang saya hormati Romo Kiai Haji Syamsuddin Nur
beserta keluarga, yang terhormat segenap masyayikh, segenap sesepuh, kiai, dan juga para tokoh masyarakat di desa Tebing Suluh Lembuing, yang saya hormati para guru, para ustadz, ustadzah, para wali santri, serta teman-teman santri putra dan santri putri yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dalam majelis ilmu yang semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan mendapatkan barokah dari majelis ilmu ini. Yang kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Biberkati majelis ini, monggo sarang-sarang kita gandol datang Kanjeng Nabi. Nek misale katuan gandol ten Kanjeng Nabi nggih, gandol ten anak turune salah setunggal nggih. Beliau niki Habib Ali Hashim. Ampun melorot Bib nggih sarunge. Niki kuwatah sing gandolan niki. Jenengan katokan riyen tapi. Yang ketiga kalinya, alhamdulillah, matur suwun, saya sudah diundang ke sini, bukan diundang sebenarnya, kula sing sowan dateng Yai Syamsuddin Nur, sowan dateng para kiai, silaturahim kepada para panjenengan semua. Alhamdulillah juga saya sudah 2 kali ke sini. Yang pertama waktu acaranya Gus Rafiq sama Ning Nia, yang kedua sekarang dengan status yang sama, masih sama-sama jomblo. Sami beliau juga. Monggo matus mantu ele-elean monggo. Alhamdulillah para bapak, para ibu, para santri-santri semuanya, banyak hal yang bisa kita syukuri, entah pada malam hari ini atau di setiap hari. Banyak nikmat yang kita dapatkan, nikmat Islam, nikmat takwa, nikmat sehat walafiat. Salah satunya adalah nikmat kita bisa thalabul ilmi. Untuk para santri-santri bisa menjadi santri, bisa mencari ilmu di pondok niku nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Banyak sekali orang-orang di luar sana yang sesungguhnya niku pingin golek ilmu, pingin ngaji, tapi tidak mempunyai kesempatan untuk ngaji. Lah panjenengan semua wali santri sing memondokkan anaknya niki nggih kudu syukur, alhamdulillah anak saya bisa mondok. Sing santri nggih ngoten, aja mung turu kae, Mbak. Aja turu, Mbak. Padha-padha ngantuke iki, Mbak. Santri-santri niki nggih kedah bersyukur, alhamdulillah saya masih dikasih rezeki. Nek dawuh Ibnu Athaillah niku mekaten. Seseorang tidak akan menyadari bahwa dia mendapatkan kenikmatan dan dia akan baru menyadari kenikmatan itu ada ketika kenikmatan tersebut sudah dicabut. Maksudnya pripun? Saya gambarkan orang yang sehat. Orang yang sehat niku kan kadang mboten sadar nek dhek iki sehat. Ora syukur nek dhek iki sehat. Wis angger pencilaan ngoten mawon. Ning nek wis lara, bapak-bapak nek lara niki madosine sinten? Nggih ibu-ibu to mesti ngersul Bu iki kula lara. Ning nek sehat golek ibuke napa mboten? Mboten to, dinggurno ae ibuke ning omah. Terus sampai sumuk kabeh bojone. Tapi nek sehat, nek sakit mesti ngersulo. Iling enak tenan nek sehat ternyata. Sami kados jenengan teman-teman santri waktu mondok. Panjenengan manfaatkan niku. Syukurnya kita atas nikmat mondok niku salah satunya nopo? Sregep. Nomor 2, taat ten ngene para guru, ten ngene kiai. Taat ten ngene guru, ten ngene para kiai niku salah satu berkah ilmu. Sahabat Ali berkata, ana abduman allamani harfan wahidan. Saya adalah hamba dari seorang guru
yang mengajari saya walaupun satu huruf. Ketika guru tersebut menghendaki saya menjadi budak, saya akan menjadi budak. Ketika guru tersebut menghendaki saya dijual, saya akan dijual. Ketika guru tersebut menghendaki saya untuk dimerdekakan, saya akan dimerdekakan. Saking memuliakannya sahabat Ali dan guru. Lah zaman sakniki yang mengajarkan adab niku namung ten pondok. Mboten nenten sing jenenge liyane pondok ngajari adab pripun unggah-ungguh ten ngarepe guru niku mboten nenten. Nyeluk guru ten jaba-jaba niki ngawur kabeh. Ketemu ten dalan, "Pak," didua dada ngeten. Nek ten pondok mboten wantun, ketemu guru niki ndingkluk. Niki mboten namung ndingkluk tok, tetapi sami'na wa ata'na. Santri niku nggih kudu sami'na wa ata'na. Termasuk sing sami'na wa ata'na sinten? Nggih wong tuane. Wong tuane niki nggih kudu sami'na wa ata'na kalih gurune anake. Lah sakniki jenengan perlu tahu semua guru itu pasti mengajar terhadap anak muridnya. Sampeyan harus takzim kepada orang tua. Semua guru, mboten enten guru sing ngongkon, "Le, kamu harus membangkang sama orang tua. Kamu harus berani sama orang tua," mboten wonten. Pasti guru niku kamu harus taat sama orang tua. Tetapi terkadang ada yang terbalik. Orang tua niku kadang tidak memberikan pemahaman kepada anaknya untuk takzim, untuk taat terhadap gurunya. Meskipun tidak secara lisan, tidak secara gamblang, tetapi kadang secara perbuatan. Contohnya nopo? Semisal ten pondok mriki enten peraturan dilarang pulang. Gitu. Wong tuane nyusul meksa. Enten napa Bu wangsul? Tanggane sunat. Tanggane niku lho sunat. Dadak diizino wangsul. Wong biyen anake jenengan sunat, tanggane jenengan sing sakniki sunat marani napa mboten? Mboten to. Anake jenengan mboten wangsul masuk tanggane sampean mboten siya sunat. Ya tetep sunat to. Lah nggih, tasih pentingan ngaos daripada perkara sunat. Enten napa niki dulure rabi, niki dulure nikah. Anake jenengan mboten wangsul niku dulure jenengan tetep nikah, Bu. Mboten mungkin gara-gara anake jenengan mboten wangsul gak sedo rabi niku mboten mungkin. Lah niku tetep pentingan sing jenenge ngaji, tapi kadang orang tua niku terus meksa. Nggih napa mboten? Nggih, soalnya kula nggih pengalaman. Kula niki senengane getaki wong tuwane arek-arek ten griya mriku. Dadak tibaan mulih barang ki lapo. Nggih to, manakipan anake jenengan bendinten pun manakipan ten mriki, Bu. Eman-eman ngajine. Kula niku senengane tukaran kali wali santri, tapi nek ten mriki mboten wonten tukaran kula. Beda wilayah, beda kekuasaan. Niki kekuasaane Romo Yai itu mriki. Tetese jangan sampai karena orang tua murid niku anak niku jadi ilmunya tidak manfaat karena berani terhadap guru. Panjenengan nggih harus memperhatikan niku. Menawi ada peraturan seperti ini, jenengan nggih ikut taati. Jangan kemudian anak itu didukung untuk melanggar. Anak nggih ngoten sing sabar, sing kuat. Ditakzir titik mawon Rasulullah. Gitu. Kula mbiyen nyuwun sewu, kula mbiyen nggih rada bandel. Nyumet mercon wayahe Pak Yai kula ngaos. Kali rencang-rencang. Kula di takzir dilebono sapi teng niku lho. Kali rencang-rencang kula kon kum-kum ten mriku sewengi. Esuke langsung mantuk kula panas wae. Ning nggih mboten ngersula, kula malah dudik-duki ngriyono didukani kali ibu kula. Aku nek yai ning ngaji malah disumeti mercon nggih pengaosan ngeten iki lho ten masjid kula ten sandinge merconan. Jane nggih kula mboten nderek-nderek ning nderek tepuk tangan kali bengok-bengok ngoten mawon. Mboten nderek nyumet kula. Ngerameni tok. Lah bocah sakniki ditakzir kedik mawon nggih pun Rasulullah. Niki mentalnya kudu kuat. Wong pedang sing landhep niku melewati proses yang namanya dipandai sampai tajam, ditutuki sampai tajam. Dan nek pingin putrane panjenengan dados pedang sing landhep, nggih kudu kuat, ditutuki ngalor ngidul nggih kudu kuat. Nggih Gus nggih.
Ditutuki ngalor ngidul maksudnya napa? Ditempa. Dididik. Niku nggih kudu kuat. Wong tuane nggih kudu kuat. Kadang sakniki anake sing kerasan, bapake mbek ibuke sing mboten kerasan. Main nelfon, padahal anake cekakaan mriki niki. Wis mboten peduli ambek bapak ibuke ning omah niki. Nggih tau sembuh bapakku, aku duwe adik neh ya wis kono. Ya wis terserah, sing penting aku nang kene enak ngaji. Tapi ibuke sing memeli kadang-kadang, aku keuangan anak. Padahal anake mboten iling ten ibuke niku kadang-kadang. Kadung duwe kanca akeh ten mriki. Nek kangen niku nggih kabeh kangen, tapi nggih diempet sami-sami tirakate. Ngoten. Mulane monggo sareng-sareng antara orang tua, antara anak dan antara guru niki harus balance, harus seimbang, saling mendukung. Anake taat ngene kiai ini, wong tuane nggih mendukung anak untuk taat ngene kiai ini. Ngene gurune lah, guru niki nggih kudu ngayomi sing tenan ten ngene muride. Soale napa? Guru niki nggih butuh murid, ngoten lho. Lah nek gak enek muride terus apa sing diulang? Gitu. Makanya nggih kudu ngayomi. Mulane sedanten kedah berjalan seirama. Kersane sami-sami mendapatkan barokah saking ilmu. Mergi nek pun mboten barokah niku angel manfaate naudzubillah min dzalik. Ngoten. Lah manfaat niki mboten kudu pinter, anak niki mboten kudu pinter, sing penting napa? Sing penting manfaat. Sing penting saged memanfaatkan ilmu sing didapat niku. Mboten kudu pinter mboten. Mboten kudu ngewes banget niku mboten. Sing penting taklim ten kiyaine ten gurune, taat ten kiyaine ten gurune, lebih-lebih ditambah ke orang tuanya. Niku mesti ilmune manfaat insyaallah. Iki sampun dalu. Bapakipun kadem ibukipun sumuk niki kadose pun. Nek kula sumuk terus kula. Mergane tasik piyambakan dadi sumuk, ae mboten pernah kademen. Lah kademen mangke sinten sing dianu bingung. Beb paling nggih sumuk terus to, Beb. Nggih sumuk terus to sian. Monggo ditungane mugi-mugi nang ketemu jodohe niki. Ben mboten diece koncone. Mosok kula kalih Beb paling niki dadi duta kondangan. Dadi seni kondangan, aktivis kondangan. Eten putih-putih nek mboten aktivis kondangan ya aktivis takziah. Dereng pernah dikondangi.